Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 2105100045 dari kelas Manajemen 6C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Ini saya akan mempresentasikan pengambilan keputusan dan ekonomi manajerial pada studi kasus PT Sariwangi Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. PT Sariwangi adalah salah satu perusahaan teh terkemuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1979. Perusahaan ini berbasis di Bandung, Jawa Barat. Sariwangi telah menjadi salah satu produsen teh terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada produksi dan distribusi berbagai jenis teh berkualitas tinggi, mulai dari teh hitam, teh hijau, hingga teh herbal. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Sariwangi telah memperoleh reputasi yang solid dalam industri teh Indonesia dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang. Sejarah PT Sariwangi. Sejarah lengkap PT Sariwangi dari pelopor teh celup hingga bangkrut. Awal mula PT Sariwangi didirikan pada tahun 1962 dan didirikan oleh Johann Alexander Sopit dengan nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency Sariwangi AEA di Gunung Putri, Bogor. Awalnya berfokus pada perdagangan teh, memanfaatkan pengalaman Johann di Friend dan CO Ltd dan Joseph Telley dan Company, inovasi dan kemajuan. 1972 memperkenalkan teh celup pertama di Indonesia, mengubah kebiasaan minum teh masyarakat. 1973 resmi berdiri sebagai PT Sariwangi. 1980-an ekspansi pesat menjangkau pasar internasional seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris Timur Tengah, dan Rusia. 1989 bekerja sama dengan Unilever untuk memproduksi teh. Masa kejayaan merek teh terbesar di Indonesia dengan berbagai varian produk seperti teh celup, teh bubuk, teh kotak, dan teh botol. Ikan ikonik yang strategi marketing yang efektif menjangkau masyarakat luas, mendukung budaya minum teh di Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program. Tantangan dan akhir era, kompetisi ketat dari merek teh lain baik lokal maupun internasional, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen terhadap minuman lain, gugatan hukum terkait merek dan hak cipta. 2018 dideklarasi valid oleh Pengadilan Niaga Semarang, warisan pelopor teh celup di Indonesia yang mengubah cara masyarakat menikmati teh. Merek teh ternama yang menemani keluarga Indonesia selama puluhan tahun. Kontribusi terhadap budaya minum teh di Indonesia. Selanjutnya yaitu strategi PT Sariwangi. Yang pertama, fokus pada kualitas produk. Sariwangi selalu berkomitmen untuk memberikan produk teh berkualitas tinggi kepada konsumennya. Yang kedua, membangun merek yang kuat. Sariwangi telah membangun merek yang kuat dengan citra sebagai teh yang berkualitas tinggi, alami, dan menyehatkan. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Sariwangi terus memperluas jangkauan pasarnya dengan mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu diversifikasi produk. Sariwangi tidak hanya memproduksi teh celup tetapi juga bubuk, teh botol, dan teh siap minum. Yang kelima, inovasi. Sariwangi terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Itu penyebab kebangkrutan PT Sariwangi. Yang pertama, gagalnya investasi. Sistem drainase. Sariwangi melakukan investasi besar-besaran untuk membangun sistem drainase di perkebunannya dengan tujuan meningkatkan hasil panen. Yang kedua, ekspansi dan yang berlebihan. Sariwangi juga melakukan ekspansi yang berlebihan dengan membuka kebun teh baru di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang kedua yaitu beban utang yang besar. Akibat dari investasi yang gagal dan ekspansi yang berlebihan, Sariwangi mengalami kesulitan keuangan dan terlilit utang hingga Rp 1,5 triliun kepada sejumlah kreditur. Beban utang yang besar ini semakin memperparah kondisi keuangan perusahaan dan membuatnya tidak mampu membayar kewajiban. Tiga yaitu kurangnya inovasi. Sariwangi kurang melakukan inovasi dalam produk dan strategi pemasarannya. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan daya saingnya di pasar teh dan semakin kompetitif. Konsumen mulai beralih ke produk teh dari brand lain yang menawarkan variasi rasa dan kemasan yang lebih menarik. Yang keempat yaitu manajemen yang kurang efektif. Diberitakan bahwa manajemen Sariwangi kurang efektif dalam
mengelola keuangan dan operasi perusahaan. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan investasi yang gagal dan kurangnya inovasi dalam produk dan strategi pemasaran. Yang kelima, faktor eksternal yaitu kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku teh mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin menekan margin keuntungan Sariwangi. Kelima yaitu faktor eksternal atau kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku teh mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin menekan margin keuntungan Sariwangi. Kenaikan harga bahan baku teh mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Analisis ekonomi manajerial dari perspektif ekonomi manajerial PT Sariwangi dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, lingkungan bisnis. Industri teh dan kopi instan di Indonesia. Industri ini cukup kompetitif dengan banyak permainan besar dan kecil. Namun, Sariwangi memiliki beberapa keunggulan kompetitif seperti merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas. Kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi permintaan teh dan kopi instan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan daya beli konsumen dan mendorong permintaan produk Sariwangi. Peran pemerintah Indonesia memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan industri teh dan kopi instan seperti peraturan tentang kualitas produk, harga minum, dan standar kemasan. Sariwangi harus mematuhi peraturan ini untuk menghindari denda dan sanksi lainnya. Yang kedua, strategi bisnis, produk, dan layanan. Sariwangi menawarkan berbagai macam produk teh dan kopi instan dengan berbagai rasa dan kemasan. Perusahaan ini juga menawarkan produk teh spesial seperti teh hijau dan teh herbal. Harga Sariwangi menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk produk-produknya. Perusahaan ini juga menawarkan berbagai program promosi dan diskon untuk menarik konsumen. Distribusi Sariwangi memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Produk-produknya tersedia di supermarket, minimarket, toko tradisional. Promosi dan pemasaran. Sariwangi menggunakan berbagai media untuk mempromosikan produk-produknya seperti iklan televisi, iklan radio, iklan online, dan media sosial. Perusahaan ini juga sering mengadakan kegiatan promosi dan acara di berbagai tempat. Yang ketiga yaitu operasional bisnis, manajemen rantai pasokan. Sariwangi memiliki rantai pasokan yang terintegrasi dengan baik dari hulu ke hilir. Perusahaan ini bekerja sama dengan para petani teh dan kopi untuk memastikan kualitas bahan baku. Sariwangi juga memiliki pabrik produksi yang modern dan efisien. Manajemen sumber daya manusia. Sariwangi memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman. Perusahaan ini juga memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Teknologi informasi. Sariwangi menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Perusahaan ini memiliki sistem ERP yang terintegrasi dengan semua departemen di perusahaan. Sariwangi juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Yang keempat yaitu keunggulan kompetitif. Merek yang kuat. Sariwangi memiliki merek yang kuat dan terkenal di Indonesia. Merek ini identik dengan kualitas tinggi dan rasa yang enak. Jaringan distribusi yang luas. Sariwangi memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Produk-produknya tersedia di hampir semua toko di Indonesia. Pengalaman yang panjang. Sariwangi telah berkecimpung dalam industri teh dan kopi instan selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang luas dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk teh dan kopi instan. Yang kelima yaitu tantangan bisnis, kompetisi yang ketat. Industri teh dan kopi instan di Indonesia sangat kompetitif. Sariwangi harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk-produknya untuk tetap kompetitif. Fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku teh dan kopi dapat berfluktuasi karena berbagai faktor seperti cuaca, permintaan global, dan kebijakan pemerintah. Fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas Sariwangi. Perubahan tren konsumen. Tren konsumen dapat berubah dengan cepat. Sariwangi harus terus mengikuti tren terbaru untuk tetap relevan bagi konsumen. Dasaran dari sudut pandang ekonomi manajerial.
Pentingnya transparan dan komunikasi. Manajemen PT Sariwangi perlu berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, kreditur, dan investor. Peran pemerintah dapat membantu PT Sariwangi dengan memberikan insentif dan dukungan kebijakan yang kondusif untuk pemulihan bisnis. Pelajaran berharga, kebangkrutan PT Sariwangi dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain untuk memperkuat manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis mereka. Analisis proses keputusan bisnis PT Sariwangi. Yang pertama, kurangnya informasi dan analisis. Sariwangi AEA tidak memiliki pengumpulan dan analisis data yang memadai. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang pasar pesaing. Dan kondisi internal perusahaan bisnis seringkali dibuat berdasarkan intuisi atau asumsi, bukan berdasarkan data dan analisis yang objektif. Yang kedua yaitu struktur pengambilan keputusan yang tidak jelas. Tidak ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan di setiap tingkatan perusahaan. Hal ini menyebabkan kebingungan, inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya komunikasi dan koordinasi departemen dan tingkat manajemen. Yang ketiga, kurangnya akuntabilitas. Tidak ada sistem yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan tidak adanya akuntabilitas saat pada keputusan yang diambil. Budaya perusahaan yang tidak mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Yang keempat yaitu kurangnya transparansi. Proses pengambilan keputusan tidak transparan karena kendala karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidaksabaran. Kelima, pengaruh eksternal. Sariwangi AEA tetap terpengaruh oleh krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan 2009. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan teh dan harga teh yang turun, persaingan yang ketat dari perusahaan teh lain baik domestik maupun internasional. Daftar pusaka yang dijadikan sebagai rujukan. Dari materi yang tadi sudah saya sampaikan dapat disimpulkan yaitu kebangkrutan PT Sariwangi merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal, kepemimpinan yang lemah, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kurangnya inovasi menjadi faktor internal utama, sedangkan ketatnya persaingan, perubahan gaya hidup, dan krisis ekonomi merupakan faktor eksternal yang memperparah situasi. Pengalaman Sariwangi menjadi pelajaran penting bagi perusahaan lain untuk selalu beradaptasi dengan perubahan pasar, mengelola keuangan dengan baik, dan membuat keputusan bisnis yang strategis dan terukur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.